Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Cinta Beda Usia, episode 21. Apa benar mau nikah? Ferdi begitu sangat sibuk dengan pekerjaannya. Pria itu harus belajar bagaimana cara mengelola perusahaan, bagaimana menarik investor, bagaimana mencari klien. Semua itu harus dipelajarinya secara detail. Ferdi jenis orang yang sangat bertanggung jawab dan disiplin. Apa yang dikerjakannya harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh uncle-nya, sehingga Ferdi tidak ingin ada kesalahan sedikit pun dari pekerjaan yang dilakukannya. Pria itu hanya beristirahat untuk makan dan juga sholat. Setelah itu, ia akan melanjutkan lagi pekerjaannya. Waktu 3 bulan bukanlah waktu yang panjang. Ferdi akan berusaha untuk memanfaatkan waktu yang singkat ini untuk menunjukkan kepada uncle-nya bahwa dirinya mampu menjadi calon menantu yang dapat dibanggakan. Permisi Pak Ferdi, 30 menit lagi rapat akan dimulai. Sekretaris wanita itu berdiri di depan meja bosnya untuk memberitahu. Ferdi menganggukkan kepalanya. Apakah Pak Alvin sudah menyiapkan semua? Sudah Pak. Sebentar lagi saya akan langsung ke ruang rapat. Ferdi tersenyum. Baik Pak, jawab wanita yang menjadi sekretarisnya tersebut. Ferdi mengambil ponsel miliknya yang terletak di atas meja. Di tengah kesibukannya, pria itu selalu meluangkan waktunya untuk melakukan komunikasi dengan calon istrinya. Ia tidak ingin membuat calon istrinya merasa tidak nyaman dan juga tidak tenang bila dirinya tidak memberikan perhatian. Pria itu menghubungi nomor ponsel milik Azhara melalui sambungan video call. Calon istrinya akan mengangkat sambungan video call-nya bila memakai hijab. Namun, bila tidak memakai hijab, maka sambungan video call itu sudah pasti tidak akan diangkat oleh Azhara, dan Azhara akan menghubunginya kembali dengan panggilan telepon biasa. Ferdi dan Azhara sama-sama saling menjaga, meskipun mereka tahu bahwa mereka akan segera menikah. Halo, Assalamualaikum, jawab Azhara tersenyum memandang layar ponselnya. Waalaikumsalam, lagi apa? Tanya Ferdi. Sudah beberapa minggu ini dia tidak bertemu dengan Azhara. Rasa kerinduan yang dimilikinya semakin bertambah ketika melihat wajah Azhara yang memenuhi layar ponselnya. Lagi di kampus, nungguin dosen, jawab Azhara. Nanti makan siangnya jangan terlambat ya, ucap Ferdi. Iya, abang juga walaupun sibuk, makannya jangan sampai terlambat, jawab Azhara. Siap bos, jawabnya dengan tersenyum. Rara kangen, ucap Azhara. Namun gadis itu tidak mendesak agar Ferdi menemuinya, walaupun jadinya begitu sangat merindukan pria tersebut. Menatap wajah pria itu di layar ponselnya membuat dirinya semakin rindu. Syarat yang diberikan oleh mominya terasa begitu sangat berat untuknya. Nanti apa ada jadwal keluar? Tanya Azhara. Enggak ada hari ini, abang cuma sibuk di kantor saja, jawab Ferdi. Ya udah, kerjanya yang baik, yang benar. Ingat syarat dari Dedi. Azhara tersenyum mengingat pria tersebut. Iya dek, syarat Dedi adek berat, jawab Ferdi. Ferdi memandang asisten pribadinya yang masuk ke dalam ruangannya. Gadis sedikit menganggukkan kepalanya. Udah dulu ya dek, abang mau rapat, ucapnya. Rapat selesai jam berapa? Tanya Azhara. Rapat hari ini selesainya mungkin lama, soalnya ini rapat masalah keuangan. Biasanya kalau untuk rapat keuangan ini kan nggak bisa cepat selesainya. Banyak yang dipertanyakan saat audit masalah keuangan. Ya sudah, kalau gitu kerja yang benar. Ingat syarat Dedi. Azhara tersenyum menutup mulutnya. Ya sayang, ini lagi berusaha untuk diterima jadi menantu, jelas Ferdi. Rara cinta abang, I love you, ucap Azhara memberi kata semangat untuk calon suaminya.
I love you too sayang. Ferdi mengecilkan suaranya agar asisten pribadinya tidak mendengar apa yang diucapkannya. Udah dulu ya, ini mau rapat sudah ditungguin, ucapnya. Iya, jawab Azhara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rindu sekali, Ferdi berkata di dalam hatinya ketika layar ponselnya sudah tidak menyala. Kesibukan yang dimilikinya membuat pria itu tidak bisa bertemu dengan gadis yang akan menjadi istrinya. Ia merasa begitu sangat bersyukur karena Azhara begitu sangat pengertian. Ketika dirinya mengatakan sibuk dan tidak bisa bertemu, gadis itu tidak pernah mendesaknya untuk berjumpa. Azhara selalu mengatakan tidak apa-apa, selesaikan saja misi yang diberikan oleh Dedi. Setiap kali mendengar kata semangat yang diberikan oleh calon istrinya, membuat pria itu semakin bersemangat dan yakin bahwa dirinya bisa menjalankan syarat yang diberikan oleh uncle-nya. Attar selalu memantau keponakannya. Pria itu melihat seperti apa kinerja keponakannya. Sampai saat ini, tidak ada satupun kesalahan yang dilakukan oleh keponakannya. Attar begitu senang dan juga bangga melihat hasil pekerjaan yang dilakukan oleh keponakannya tersebut. Keponakannya itu begitu sangat teliti, bahkan dalam mengerjakan segala sesuatu tidak ada kesalahan yang dilakukan. Ada apa, Bi? Alisa memandang suaminya yang duduk di sampingnya. Raut wajah suaminya sangat sulit untuk diduga. Ini lagi mantau calon menantu si Isa, jawab Attar tersenyum. Calon menantu Isa juga calon menantu Habi, ucap Alisa. Apa benar Azhara suka sama Ferdi? Tanya Attar. Pria itu tidak ingin sedikit pun meminta putrinya untuk menikah dengan keponakannya. Melihat sikap putrinya dan juga sikap keponakannya, Attar sudah mengetahui bahwa putri dan juga keponakannya sudah sama-sama saling menyukai dan mencintai. Namun pria itu kembali meyakinkan dengan apa yang sudah dilihatnya. Isa selalu memantau kok, Bi. Azhara juga selalu cerita sama Isa tentang perasaannya sama Ferdi. Alisa tersenyum meyakinkan suaminya. Alisa begitu sangat mengenali putrinya. Tidak ada satupun rahasia antara dirinya dan juga putrinya. Alisa memperlakukan putrinya layaknya seorang sahabat, mendengarkan, menasihati, dan memberi saran. Hal itu selalu dilakukannya setiap kali mendengar putrinya bercerita. Alisa selalu memberikan berbagai macam nasihat yang tidak boleh dilakukan oleh putrinya. Mommy selalu pantau seperti apa hubungan Azhara dengan Ferdi, tanya Attar. Isa terus pantau kok, Bi. Azhara itu memang kelihatan genit, tapi dia sangat pandai menjaga dirinya. Attar menganggukkan kepalanya. Pria itu tampak masih belum yakin dengan apa keputusan yang akan diambilnya. Azhara beneran mau nikah muda? Alisa mengerti seperti apa perasaan suaminya saat ini. Begitu sulit untuk melepaskan anak gadis kesayangan mereka, apalagi usia Azhara yang masih sangat muda. Isa sudah tanya ke Rara. Kata Rara, ya seperti itu, Bi. Rara mau nikah, asalkan itu sama Ferdi. Attar menggeleng-gelengkan kepalanya ketika mendengar keterangan istrinya. Itu anak genitnya keturunan siapa? Attar memandang istrinya. Habi tahu sendiri Isa nggak genit. Menurut Isa keturunan Habi, ucap Alisa. Attar tertawa mendengar ucapan yang diberikan oleh istrinya. Attar tersenyum ketika dirinya mengingat bagaimana dulu ia bersikap genit dengan istrinya. Kalau Habi nggak genit, jadi siapa coba yang diikuti sama Azhara? Kak Fitri, jawab Attar. Di keluarganya, Fitri yang paling genit dan terkenal banyak pacar. Alisa tertawa mendengar jawaban suaminya yang menyebut salah seorang dari kakak iparnya. Isa bilang ke Azhara kalau Azhara ingin menikah dengan Bang Ferdi. Syaratnya nggak boleh ketemu. Biarkan Bang Ferdi menjalankan syarat yang diberikan oleh Dedi. Ingat, kalau Bang Ferdi tidak berhasil menjalankan misi dari Dedi, dia tidak diterima Dedi jadi menantu. Azhara nggak ada protes sama sekali. Dianya menurut. Sampai sekarang dia belum pernah ketemu sama Ferdi. Hingga sekarang mereka cuma komunikasi lewat telepon. Alisa menjelaskan kepada suaminya seperti apa hubungan putrinya dengan keponakannya.
Atar menganggukkan kepalanya. Saat ini, pria itu sudah mulai merasa sangat lelah setelah mendengar berbagai macam penjelasan yang disampaikan oleh istrinya. Isa nggak nyangka, dari Azara mulai lahir sampai Azara umur 14 tahun, Ferdi selalu mengatakan kalau Azara itu calon istrinya setiap kali ditanya menikah. Dan sekarang, hal itu akan menjadi kenyataan, ucap Alisa. Atar hanya tersenyum mendengar jawaban istrinya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.